Pertanyaan pertama, gratifikasi ini apakah budaya? Dan yang ajan ya, coba nanti sempurnakan. Pertanyaan pertama, apakah gratifikasi ini sudah dibudayakan atau berbudaya dan bisa nggak diberantas? Begitu ya intinya. Ya, ibaratnya apakah ini dibudayakan? Mungkin begitu pikirannya. Dan apakah bisa diberantas? Nah, kalau pertanyaan uh, Ginting tadi, apakah calo itu termasuk gratifikasi kan gitu ya? Calo artinya jasa lah ya, jasa mengurus SIM. Baik, saya mau tanya, siapa yang ada pertanyaan lagi? Silakan, ada pertanyaan lagi? Atau pertanyaannya, siapa yang bisa berikan jawaban dulu? Ayo, silakan. Sudah, ayo. Waduh, tidak ada? Aduh, saya belum masuk ini. Sorry ya. Masuk ya. Join ini 8 8 17 73. Recording in progress. Oke, kenapa?
Suara saya sudah ada? Ada Pak, ada Pak. Ada, Sudah Pak. ada ya. Ini kayaknya speaker apa? Aduh. Saya tidak begitu ribut banget. Bisa. Sudah seminggu nggak dipanasin. Ya kita. Oke, sekarang jelas? Sudah lebih jelas? Sudah ya? Ya, ini. Ya. Tes suara saya, tes. Ada respon coba? Halo? Ada Pak, ada. Jelas ya? Baik, nih. Baik, pertama pertanyaan ini kan memang ditanyakan kenapa ada korupsi seperti itu sederhananya, karena menjadi dibudayakan. Ya, awalnya korupsi itu kalau saya lihat dari secara filosofinya ya, filosofinya itu pasti korupsi itu datangnya dari lingkungan keluarga. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena dia kan hidup di dalam keluarga, hidup yang dibimbing oleh orang tua. Apakah korupsi itu dilihatnya dari orang tua? Ya. Apakah korupsi itu dilihatnya dari lingkungan keluarga-keluarga orang tuanya? Ya. Misalnya, satu sisi kenapa bisa seorang anak bisa berbohong? Ya, tentu pernah orang tuanya berbohong kepada dia. Jadi dia tiru itu. Kemudian, apakah orang tua pernah misalnya menyembunyikan satu barang yang bukan miliknya? Maka si anak itu juga akan mengikutinya. Apakah seorang orang tua ini pernah mengambil yang bukan haknya dan si anak itu tahu bukan haknya tapi kok diambil milik orang, dan ketika ditanyakan orang tuanya tidak mengaku, ataupun sampai ya sederhananya itulah ya, praktek-praktek seperti itu yang diperhatikan oleh anak. Tapi kita juga melihat latar belakang manusia ini kan latar belakang yang semakin besar, semakin mengerti tentang kejahatan dan berbuat jahat. Ya, termasuk juga ya ada pembelajaran yang diajari di pendidikan itu yang sering sekali penekanan untuk melarang tidak korupsi ataupun melarang tidak mencuri, melarang untuk tidak ya mencuri lah ya, mengambil dari orang lain yang bukan haknya itu tidak ditekan secara signifikan barangkali dalam dunia pendidikan. Tapi yang diajar itu adalah mereka-mereka yang melakukan pencurian. Kemudian ada juga yang kita lihat, ini dari ilmu pengetahuan yang saya kembangkan ya, belum tentu ini ada dalam pelajaran. Di TV-TV itu kan sering sekali pelajaran-pelajaran korupsi itu juga muncul. Apakah pencurian, apakah suap menyuap, sogok menyogok, kemudian memfalak, itu kan ada. Kalau kita nonton juga film-film zaman dulu itu sudah terjadi, film-film kerajaan. Itu kan kita lihat, kalau siapa yang pecinta film dia tahu lah. Saya memang suka menonton. Jadi saya perhatikan budaya-budaya itu ataupun informasi-informasi itu akan mengajarkan kepada arah budaya. Sehingga muncullah di praktik-praktik yang sesungguhnya. Misalnya dia seorang pejabat, ada duit banyak, kemudian dia pegawai negeri lah. Kemudian dia melihat kesempatan untuk bisa diambil itu. Apalagi saling memberitahukan bahwa uang itu tidak harus kembali, tetapi harus dihabiskan. Kemudian apalagi kalau misalnya kalau kamu tidak ngambil, nanti orang lain yang ngambil. Nah, itu kan perkembangannya. Akhirnya gara-gara tuntutan seperti itu, ya baiklah saya yang ngambil, ngapain juga orang lain, kan begitu kan. Jadi ada juga ketidakrelaan hati itu, orang menikmati, dia tidak menikmati. Gitu. Tidak rela, dia tidak menikmati sesuatu yang sebenarnya orang akan nikmati. Yang harusnya kalau dia punya integritas,
ya ngapain juga kalau dia menikmati silahkan, kalau saya maka tidak perlu. Harusnya kan ada begitu. Tapi manusia itu sulit sekali untuk belajar tentang hal itu. Kalau dia sudah melatih dirinya rela bahwa yang bukan miliknya yang harusnya dia tidak menikmatinya dan dia rela tidak menikmati walaupun orang menikmati dan tidak ketahuan, maka itu adalah integritas yang sangat kuat. Itu memiliki karakter yang kuat. Kemudian kenapa bisakah dibasmi? Sebenarnya bisa. Itu pembelajaran salah satunya adalah bimbingan dalam keluarga, yang kedua adalah bimbingan yang benar dari ajaran-ajaran agamanya. Yang ketiga adalah bimbingan masyarakat yang jujur, yang tulus, yang jujur, yang punya integritas dalam lingkungan masyarakatnya. Itu sebenarnya. Ya, kalau dibilang dari pendidikan seperti apa sih? Ya pengajarannya tergantung kan. Kalau misalnya sering diajarkan hal negatif, walaupun itu pembelajaran, maka itu juga yang dilakukan. Misalnya, maaf ini kalau misalnya ada yang tersinggung dalam lingkungan pendidikan. Kenapa bisa pengacara itu diajarkan supaya menang? Ya kan? Ya kadang-kala juga memenangkan yang jahat kok. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Jadi bukan hanya dunia pendidikan itu mempelajari yang sebenarnya dipelajari yang baik-baik, tetapi kan harus dipelajari permasalahan. Lantas bagaimana cara memberantasnya? Itu dimulai dari pendidikan karakter ini, pendidikan bagaimana mencegah dan bagaimana mengurangi praktek-praktek korupsi dalam jiwa ya. Itu saya pikir bagaimana Ajan? Coba sudah cukup, Pak. Oke, baik ya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, apakah jasa? Kalau saya pikir tadi itu pikirnya pasti jasa. Praktek-praktek jasa ini termasuk juga korupsi. Sebenarnya karena jasa inilah yang membuka korupsi. Begitu. Ya. Karena jasa itu kenapa dia bisa mengurusnya cepat? Ya karena dia pasti membayar kan gitu. Kan urusan publik itu sebenarnya kan jasa itu bukan seperti itu. Jasa itu kita tetap ada di situ. Kecuali kalau jasa itu kita tidak ada di situ. Tapi kan tetap juga kita hadir ke lapangan. Misalnya ngurusin, kita kan harus hadir. Hadir enggak? Harus hadir kan? Tanda tangan, foto. Terus kenapa harus dijasakan lagi? Berarti kan ada lebihnya, kan ada korupsinya. Itu maksudnya. KTP juga begitu. KTP itu kan harus datang, tanda tangan, daftar segala macam. Namanya pelayanan publik. Apakah publik itu diperuntukkan kepada mereka yang calo-calo jasa? Tidak kan? Tapi karena yang mengurus itu membuka peluang bahwa itu bisa dititip, bisa diurus sendiri, muncullah jasa-jasa itu kan. Kan yang memberitahu bisa dijasakan kan dari dalam, bukan dari luar. Benar nggak? Kalau misalnya dia seorang pekerja tidak bisa ngurus SIM, dia kan punya surat tugas, dia kan punya surat izin, surat permintaan untuk mengurus SIM, dia keluar dari kerjaannya dia urus sendiri kan. Nah, seharusnya kan kalau ngurus seperti itu, ngurus publik bisa selesai sehari kan. Akhirnya dengan diberitahukannya jasa itu membuka peluang bayar membayar, nah terjadilah bayar membayar. Ya kalau tidak tidak ada bayar membayar. Harusnya apa? Yang dibayar adalah administrasinya dan juga pajaknya. Beres kan? Jadi bagaimana menurut Ginting? Apakah jasa itu termasuk ruang korupsi? Coba siapa yang kasih tanggapan? Bagaimana Putri? Apakah menurut Putri jasa itu adalah peluang korupsi ataupun pintu korupsi? Menurut Putri gimana? Hah?
Menurut Setiawan gimana? Ya Pak, maaf bisa diulang Pak. Apakah jasa-jasa itu, jasa ngurus SIM, jasa ini adalah termasuk pintu korupsi? Bisa Pak, karena sebenarnya mengurus SIM atau itu atau KTP seperti KTP itu tidak memerlukan biaya sih Pak sebenarnya Pak. Ah, berarti kan si calo ini juga sudah bayar, sudah suap kan, sudah menyuap. Itu. Apakah bisa kita buat keluarga kita jasa kita? Hak kuasa namanya, bukan jasa. Hak kuasa itu ada surat kuasa. Surat kuasa diberikan surat kuasa supaya si A ini mengurus urusan-urusan surat saya. Dan berdasarkan surat kuasa yang kita tanda tangani itulah, maka pihak pelayanan publik itu melayani. Itu. Jadi hal-hal yang atas nama mengurus urusan surat itu sudah ditandatangani sebelumnya oleh si pemberi hak kuasa kepada yang melakukan pekerjaan itu. Jadi ya tetap aja sebenarnya penerima hak kuasa tidak boleh membayarkan kepada pelaksana pelayanan publik. Tidak bisa, dia kan hanya menjalankan hak kuasa. Kenapa dijalankan hak kuasa? Ya karena memang si pengurus ini tidak ada waktu untuk mengurusnya. Dia ada di luar kota atau di mana segala macam. Gitu. Jadi kalau kita misalnya memakai hak jasa, apakah kita juga termasuk korupsi? Gimana, Reinhard? Apakah kita yang menggunakan jasa untuk mengurus SIM itu, kita juga termasuk korupsi gitu? Apa kedengaran suara saya, Reinhard? Baik, kedengaran Pak. Gimana? Apakah itu termasuk kita juga sendiri korupsi untuk memakai layanan jasa itu? Menurut saya Pak, kalau hanya memakai jasanya tidak ini Pak, tidak korupsi. Kecuali yang sudah merencanakan dari awal Pak. Oke, ya jasanya. Kalau misalnya dia bilang jasa saya 50.000 untuk ngurusnya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia bilang saya harus bayar ke sana supaya cepat, sudah korupsi. Itu ya, karena jasa itu juga nanti akan minta surat kuasa juga untuk bisa mengurusnya. Biasanya begitu. Tapi ada juga jasa tidak perlu surat kuasa. Apa yang dilakukan? Ya dikerjakan aja. Ya dikerjakan aja. Dan dia tidak perlu, hanya dia bilang jasa saya 50.000, yang lainnya itu 100.000. Jadi semuanya 150.000. Yang 100 bayar semua, beresin semua, 50.000-nya untuk jasa transportasinya. Jadi begitu. Itu gaya-gaya. Tapi apakah, pertanyaan saya kepada kalian, apakah kalau begitu tidak perlu lagi memakai jasa, kita sendiri yang ngurus ya? Kira-kira begitu? Ya udahlah, kita sendiri yang ngurus. Sebenarnya menurut bab 7 ini sudah masuk sedikit, bab 7 itu yang disebut kategori bisa dikategorikan jadi korupsi itu kalau mereka itu adalah penyelenggara negara, pemerintah. Misalnya jasa kita itu orang pemerintah, dia adalah polisi untuk menjadi calo, maka dia bisa dikategorikan korupsi. Kalau dia di pelayanan swasta, ya memang itu pekerjaannya. Gitu. Tetapi yang terkena korupsi nanti ketika si pelayanan jasa ini memberikan suap kepada pelayanan publik itu.
Yang menerima itu adalah pegawai negerinya gitu, pegawai negerinya. Nah, maka bisa dikategorikan, dia bisa di apa disebutkan ya? Ini kurang vocabulary ini, kurang apa ini? Jadi bisa dikategorikan lah ya, dikategorikan ini terlalu apa? Kategorikan menjadi korupsi kalau dia menerima. Tapi kalau dia misalnya memang antar swasta, misalnya antar swasta ini kan juga tidak boleh, tidak korupsi. Kalau apa contohnya lagi? Coba apa contoh lagi? Ada? Kalau tidak ada contoh, saya akan langsung share materi ini aja dalam beberapa menit ini ya. Pakai ini. Saya pusing kepala pakai headset. Nah, dia. Tuh, down. Ya. Oke. Nih. Gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Instrumen internasional lagi ini. Aduh. Ini nasional ya, gerakan organisasi internasional, bukan internasional, nasional. Karena di bab 6 dia, ini gerakan internasional. Sedangkan yang di bab 7, ini sebenarnya
Ini bab 7 ya, nanti akan saya ganti. Nah, ini dia. Gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Nah, itu pelajaran berikutnya. Oke, ini semua tutup kamera ya. Kita diskusi dalam berapa menit ini lagi. Tadi kita akan tambahin sedikit waktunya ya. Coba kita lihat pertama gerakan dan kerjasama dengan nasional. Kerjasama dengan nasional. Kerjasama nasional di pencegahan korupsi. Pertama ada gerakan organisasi nasional. Gerakan organisasi nasionalnya. Gerakan dan kerjasama nasional pencegahan korupsi. Ya, kalau kita bisa mengakui dalam beberapa tahun ini itu sudah terjadi, kan? Itu sudah diusahakan oleh pemerintah dan itu sudah ya, semakin gencar. Bahkan awal-awal kita tahu penangkapan para korupsi, baik menteri, baik juga ketua DPR RI, kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu salah satu kekuatan atau kan salah satu gerakan yang sudah mengakomodasi keinginan-keinginan anti korupsi yang diinspirasi dari masyarakat ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa apakah korupsi ini bisa terbasmikan ya. Contohnya kita sudah melakukannya kan gitu. Kita sudah memperlihatkannya dengan gerakan itu baik dari segi pemerintah. Kalau swasta itu sulit. Ya ketika swasta berhubungan dengan pemerintah maka ditangkap. Waktu korupsi di medsos kan. Jadi ada pihak-pihak swasta yang tertangkap. Korupsi di KTP waktu itu. Di DPR RI kan, di ketua DPR RI tertangkap juga. Yang konstitusi Mahkamah Konstitusi yang memang dia khusus untuk melakukan itu kan. Ini dia kerjakan, ini gerakan kerjasama nasional itu. Ada di sektor publik atau pemerintahan. Kalau lembaga publik memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan swasta itu, karena secara swasta dia komersil, ya dia memiliki anggaran yang lain dari negara, dari pemerintah. Dia punya anggaran secara pribadi, secara korporatnya sendiri, swasta yang tidak ada hubungannya dengan yang namanya perpajakan masyarakat, tidak ada hubungannya dengan anggaran-anggaran untuk pembangunan negara. Ya, kemudian kita lihat tujuan utama dari lembaga publik adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Lembaga publik bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan atau jasa dan dalam kerjasama lembaga ini yang tidak berorientasi pada keuntungan, ya, non profit. Negara itu untuk memberikan anggaran bagi masyarakat dan pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan lebih baik, ya. Jadi profit itu adalah pihak swasta. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mereformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih. Ya, ditandai dengan semakin intensnya upaya lembaga-lembaga pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sistem dalam penguatan integritas sumber daya manusianya. Jadi lembaga-lembaga pemerintahan tersebut itu yang menjalin kerjasama dengan pihak-pihak dalam melaksanakan berbagai program anti korupsi. Ada banyak yang kita lihat gerakan-gerakan anti korupsi ini yang dilakukan ya. Ada gerakan Nasional Revolusi Mental ya. Itu instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental GNRM. Dan ada juga memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengacu pada nilai-nilai integritas dan etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila. Jadi berdasarkan Pancasila itulah yang mengurangi praktek-praktek ataupun keinginan-keinginan untuk korupsi itu. Ya. Dan juga ada peningkatan sumber daya manusianya,
peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegakan hukum, ya. Kemudian menyempurnakan sistem manajemen kinerjanya dan peningkatan perilaku pelayanan publiknya dengan cepat, transparan, akuntabel dan responsif, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, peningkatan penegakan hukumnya, penerapan sistem penghargaan dan sanksi, serta pendayagunaan beserta pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Jadi banyak lagi yang kita bisa lihat di sini. Intinya juga bahwa dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2017 disebutkan 3 hal nilai strategis instrumental revolusi mental yang meliputi integritas, ya, etos kerja dan gotong royong. Integritas itu yang tadi kita lihat sudah film penjelasannya, bagaimana integritas itu adalah utama memberantas keinginan korupsi. Kemudian etos kerja ini kan berhubungan dengan disiplin waktu dan kerja yang tepat, selesai, bahkan kerja yang memuaskan semua pihak, baik yang pelayanan publik dan orang lain, sehingga akan mengurangi praktek-praktek atau perilaku-perilaku korupsi itu. Dan gotong royong ini kan untuk benar-benar itu mengikis korupsi. Kenapa? Dalam gotong royong semuanya terperan, semuanya akan memberikan bagiannya masing-masing. Kemudian yang kita lihat di dalam gerakan organisasi nasional itu adalah sektor swasta dan BUMN. Sektor swasta BUMN rentan terlibat dalam tindak pidana kasus korupsi. Jadi dalam semua kasus korupsi yang ditangani KPK, ya, sekitar 80% melibatkan swasta, antara lain suap menyuap dan gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Nah, itu ada laporan tahunan KPK, ya, tahun 2000 ini ke atas. Korupsi tidak hanya melibatkan oknum pejabat, tetapi melibatkan 2 kali lebih banyak pelaku usaha, ya. Oleh karena itu, pencegahan korupsi di sektor swasta sangat mendesak dilakukan, selain untuk menghilangkan kompetisi yang tidak sehat, juga untuk meminimalisir keterlibatan penguasa dalam praktik korupsi. Jadi pencegahan korupsi di sektor swasta tersebut utamanya melalui perbaikan sistem dan tata kelola. Jadi sebenarnya sulit juga kalau saya bayangkan bagaimana bisa memberantas korupsi di korporasi ini, di perusahaan dengan pemerintah ini. Tetapi itu seperti sudah berjalan seperti itu aja. Kalau tidak seperti itu, semua kurang lancar begitu. Yang harusnya kalau tidak ada itu, semua lancar. Ini tidak. Jadi ada bahasan-bahasan lagi yang diperpanjang bahwa itu harus dilakukan supaya semua lancar. Karena mungkin ada ketakutan tidak dapat proyek, kemudian ada ketakutan saya tidak punya kenalan di dalam, itulah gunanya tadi korupsi itu. Tapi kan tidak harus itu yang kita lakukan. Salah satu aksi kolaborasi diinisiasi oleh KPK sejak tahun 2016 yaitu Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis. Gerakan ini merupakan kolaborasi multisektoral yang melibatkan Ditjen Bea Cukai, Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, SKK Migas, Kementerian Pertanian, Kementerian SDM, Kementerian BUMN, Transparansi Internasional Indonesia, Indonesia Corporation Watch, ya, serta Asosiasi Pengusaha. Jadi ini mereka bertujuan untuk mengurangi hal-hal keinginan untuk hal seperti korupsi itu dan meningkatkan integritas di kalangan pengusaha. Kalau si pengusahanya berintegritas, pasti korupsinya juga akan berkurang, ya. Nah, jadi Profit memberikan pedoman program pembangunan bisnis berintegritas dengan cara ada 3 hal. Pertama, membangun agen anti korupsi. Yang kedua, membangun kebijaksanaan anti korupsi. Dan ketiga, komit membangun aksi kolaborasi memberantas korupsi bagi pelaku bisnis, regulator, dan penegak hukum. Ya. Nah, yang ketiga, kita lihat dari gerakan organisasi nasional adalah gerakan dan kerjasama masyarakat. Nah, saat ini semakin banyak gerakan anti korupsi yang lahir dari masyarakat sipil, ya.
yang mana dalam ASEAN-nya juga melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Umumnya bidang-bidangnya fokusnya itu adalah gerakan dan kerjasama anti korupsi tersebut, diantaranya membangun karakter integritas. Ya, tetap sebenarnya integritas yang awal-awal harus dibina. Kemudian perbaikan sistem atau pendidikan pelatihan anti korupsi dan partisipasi publik dan penguatan tata kelola, ya, berdasarkan pelaku gerakan dapat diidentifikasi beberapa model gerakan anti korupsi Indonesia. Pertama, lembaga pendidikan dan pusat studi anti korupsi. Jadi untuk pembinaan pendidikan berintegritas itu memang harus melalui lembaga pendidikan. Apakah lembaga pendidikan formal, informal ataupun formal itu kan. Bagaimana juga membuat fasilitas studi anti korupsi baik bagi pelaku-pelaku, baik pengusahanya, baik juga karyawan pengusahanya. Di dalam pendidikan formal atau informal itulah dibina bagaimana berintegritas, bagaimana seseorang itu berintegritas dan mengusahakan integritas, sikap hidup berintegritas. Ya, saat ini kan yang berkembang adalah pusat studi anti korupsi di perguruan tinggi. Ya. Kenapa? Karena setelah dari perguruan tinggi ini para mahasiswa itu masuk dalam dunia lingkungan kerja. Jadi untuk membekali mereka berintegritas dalam lingkungan kerja, tentu pendidikan integritas itu diperkuat. Arahnya untuk mengurangi ataupun ya sudah men-stop atau anti korupsi di dalam lingkungan kerja. Ya, ada juga lembaga swadaya masyarakat anti korupsi. Ini gerakan kerjasama masyarakat itu kan. LSM ya, pada umumnya lahir sebagai respon terhadap kurang baiknya kinerja pemerintahan. Sebelum era reformasi, banyak LSM harus berhadapan dengan pemerintah karena tidak berjalan proses demokratisasi. Dan perkembangannya saat ini LSM bahwa justru dipandang sebagai mitra pemerintah dalam upaya menangani suatu isu tertentu. Di Indonesia, LSM anti korupsi tumbuh cukup pesat. Berapa diantaranya mereputasi nasional seperti Indonesia Corruption Watch, ICW, Transparansi Internasional Indonesia, TII. Keduanya telah menjadi pembentuk opini publik dan mitra pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi. Sejumlah LSM anti korupsi lahir di daerah namun berperan dalam mendukung pencegahan korupsi di daerahnya. Ya, kita melihat LSM pegiat anti korupsi PAK Manado misalnya merupakan mitra KPK dalam 2 tahun terakhir. PAK bergerak melalui bidang pendidikan untuk menanam nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Jadi kepada anak-anak di Manado ini mereka sudah mengajarkan bagaimana menjadi anti korupsi dari sejak dini dari anak-anak. Apakah dari pembelajaran kita ini kalian itu sebagai calon-calon profesional yang lulus dari vokasi bisa juga membuat organisasi pembudayaan anti korupsi dalam lingkungan kepemudaan. Ya, itu misalnya fokusnya namanya apa terserah. Ini adalah masukan dan itu tidak mengganggu status kita apakah mau jadi PNS nanti mau jadi wirausaha atau pengusaha atau BUMN itu tidak akan mengganggu sebab gerakan ini adalah gerakan untuk kebaikan bersama, gerakan yang tidak berpolitik tetapi gerakan untuk bekerja sama secara nasional dari pihak-pihak organisasi ataupun pihak-pihak lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga adalah komunitas-komunitas anti korupsi. Ya, dalam beberapa tahun semakin banyak gerakan anti korupsi lahir dari basis komunitas yang beragam seperti anak muda, guru, dosen, seniman, perempuan dan sebagainya. Dan pendekatan yang seragam dalam penyampaian pesan anti korupsi. Komunitas apa misalnya yang ada? Ya, misalnya ada juga bisa dibuat saya perempuan anti korupsi, SPAK. Nah, jadi ini ada SPAK, ya komunitas SPAK. Saya perempuan anti korupsi. Jadi semua perempuan itu masuk dalam komunitas itu. Nah, SPAK merupakan gerakan anti korupsi berbasis pendekatan keluarga yang lahir dari program KPK pada tahun 2014. SPAK menggunakan board game main job Majo untuk menanamkan anti korupsi kepada perempuan dan anak. Hingga tahun 2017, SPAK telah melatih lebih dari 1.300 agen pemburu di 34 provinsi di Indonesia. Ada di websitenya KPK ya.
Kemudian para agen SPAK tersebut bergerak secara kolektif meningkatkan kesadaran masyarakat. Gerakan SPAK dimotori perempuan ini juga mendorong peran sentral perempuan dalam keluarga untuk menanamkan nilai dasar integritas di dalam keluarga. SPAK telah membuat jumlah perubahan positif, antara lain mendorong banyak perempuan mulai kritis, misalnya menanyakan asal uang yang diberikan suami, membuka kesadaran banyak istri, sehingga tidak lagi menggunakan fasilitas kantor, misalnya ke kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Juga banyaknya ibu yang mulai serius memperkenalkan dan mengajarkan tentang kejujuran pada keluarga dan memberikan konteks kejujuran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pernah kalian tahu kan yang korupsi itu gara-gara istrinya, benar? Istri pejabat, dia adalah bupati, istrinya yang mengkoordinasi aliran-aliran uang yang sudah ditentukan, misalnya memberikan proyek sekian persen, masuknya melalui istrinya, misalnya jual beli jabatan, masuknya dari istrinya, gitu ya. Memang itu peluang besar. Kenapa? Istrinya ya tidak kerja, duit banyak, dia pergi beli emas, beli kalung, beli tas-tas jutaan, bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau langsung terima dari suaminya kan belum tentu dapat. Jadi dibuatlah cara-cara begitu. Suaminya ditutupi untuk tidak menerima aliran-aliran dana-dana itu. Jadi masuklah istrinya yang menerima kan. Nah, satu ketika ya di cross check, akhirnya tersangkutlah istrinya. Kan gitu. Gubernur Sumatera Utara kan begitu, tersangkut istrinya kan. Ya. Jadi saya tahu juga sekarang beberapa bupati dilakukan seperti itu. Banyak sekali, ya, hati-hati. Mau siapa ini perempuan-perempuan? Karina mau masuk di SPAK? Ya, siapa tahu nanti istri pejabat, daripada nanti didorong terus suaminya korupsi kan, ujung-ujungnya berdua masuk penjara. Nurul mau ya masuk SPAK? Atau kita bikinlah di komunitas anti korupsi di Poltekpar, mau? Haruslah. Nanti saya ketua umumnya, tidak apa-apa. Saya yang handle semuanya. Kalian hanya sebagai sebagai komunitas masuk. Kalau saya kan ada juga masuk anggota asosiasi dosen pendidik ya, bukan pendidikan, pendidik karakter Indonesia. Itu ketua umumnya Profesor Encep, itu profesor saya, kaprodi saya dulu S3 di UPI. Nah, seperti itu. Dia kaprodi. Nah, saya juga bisa kan, saya dosen anti korupsi. Jadi mulai dari sekarang sudah mulai belajar gitu, belajar sampai nanti kalian menjadi orang kaya, pengusaha, pejabat. Nah, sudah tertanam integritas anti korupsi itu. Jangan nanti setelah jadi pejabat sudah mau ditangkap baru telepon saya, Pak Salah gimana? Saya mau ditangkap ini, korupsi saya, ya kan? Ya, untuk apa lagi kalau sudah begitu, ya? Dari komunitas itu akan bisa membuat pengurangan korupsi, ya. Jadi kita bisa lakukan dari sejak dini. Baru ada lagi FLAC, ya, komunitas FLAC, FLAC, Future Leader of Anti-Corruption. Adalah komunitas yang beranggotakan mahasiswa. Ini FLAC. Nah, mereka sudah punya FLAC. Jadi siapa mahasiswa bisa masuk ke sini. Tapi bisa kita bikin yang lain lagi. Semakin banyak komunitas-komunitas anti korupsi kan semakin takut pemerintah untuk korupsi kan. Kalau sedikit nanti bisa dibayar. Kalau misalnya di Indonesia ini sekian juta penduduk, misalnya ada organisasi 1 juta, mana berani lagi kan, di mana-mana sudah ada komunitas anti korupsi tadi. Pasti mereka juga ujung-ujungnya tidak berani lagi korupsi. Begitu. Kalau sedikit dianggap menjadi musuh dan bisa aja diabaikan, itu musuh kita, itu musuh kita. Tapi kalau sudah 1 juta, masa musuhnya semua kan? Ya ujung-ujungnya supaya berteman ya jangan korupsi kan gitu. Jangan gara-gara mau korupsi semua LSM nanti semua komunitas anti korupsi jadi dimusuhin kan? Siapa lagi temannya, masa istrinya? Terus siapa lagi yang dikorupsikan kan? Jadi semakin banyak organisasi anti korupsi itu semakin mengurangi gerakan-gerakan anti korupsi. Gitu, ya. Ada misalnya organisasi ini mahasiswa ya.
Ini di Bandung ini. Lahir pada tahun 2011, FLAG saat ini sudah ada di 9 regional, antara lain Jakarta, Bogor, Bengkulu, Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang. Tujuan FLAG adalah memperluas jaringan anti korupsi di kalangan mahasiswa dan pelajar dan membentuk kader-kader anti korupsi melalui berbagai macam pelatihan. Ini kan pelatihan. Melalui program Laskar Anti Korupsi, FLAG mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak melalui dongeng, bermain dan bernyanyi. Hingga kini pengenalan anti korupsi oleh FLAG tidak hanya di pelosok atau perbatasan Indonesia, tetapi merambat hingga berbagai negara seperti Brazil, Jepang, Amerika Serikat, dan Belanda. Baru ada lagi, nanti ya saya coba usahakan foto-fotonya ini saya akan tampilkan satu-satu. Ada lagi komunitas Ikatan Guru Indonesia, Sagupektas. Ikatan Guru Indonesia. Satu guru berpenggerak integritas, Sagupektas. Satu guru penggerak integritas, disingkat Sagupektas, merupakan suatu kanal yang sifatnya gerakan untuk mempersiapkan para guru-guru bergabung dalam Ikatan Guru Indonesia agar mampu mengimplementasikan dan menanamkan 9 nilai integritas dalam disiplin ilmu masing-masing. Ya, ada 9 integritas. Yang komunitas berikutnya Forum Taman Bacaan Masyarakat, Taman Literasi Integritas. Ya, Taman Literasi Integritas, Taman Bacaan Masyarakat, FTBM. Yang berikutnya adalah Gerakan Puisi Menolak Korupsi. Jadi para puisi melakukan gerakan-gerakan menolak korupsi. Sebut PMK adalah gerakan moral yang dilakukan oleh para penyair Indonesia dalam rangka mengampanyekan sikap anti korupsi kepada masyarakat melalui penerbitan buku, antologi puisi, lembaga baca puisi, lomba musik, klasisasi puisi, pemutaran film-film, diskusi seminar, orasi budaya, dan pertunjukan seni baca puisi yang semuanya ditemukan yang bertemakan anti korupsi. Kemudian Pusat Belajar Anti Korupsi, PBAK, Dompet Dufa. Ya, jadi Dompet Dufa merupakan salah satunya lembaga filantropi di Indonesia yang memiliki gerakan anti korupsi. Kemudian Komunitas Obat Manjur, Orang Hebat Main Jujur. Komunitas Obat Manjur, Orang Hebat Main Jujur. Hebat. Gerakan anti korupsi lintas alumni perguruan tinggi. Itulah dia komunitas-komunitas ya. Jadi itu yang kita bisa pelajari, komunitas, dan komunitas apa lagi yang mau kita bikin, kita bisa buat. Ya. Kemudian yang berikutnya ada Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Instrumen ini adalah berupa instrumen ini pembuatan sesuatu menjadi rule kehidupan dalam pekerjaan itu ya, untuk mencegah praktek-praktek misalnya korupsi. Banyaknya instrumen yang akan mengajarkan seseorang untuk tidak melakukan korupsi. Ketika dia membaca instrumen itu, ketika dia memperhatikan instrumen itu, maka itu membuat dia mengerti bahwa perbuatan ini korupsi gitu ya. Apa saja bentuk Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi? Instrumen ini dapat berbentuk kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah dan atau memberantas korupsi. Itu dalam instrumen di pemerintah itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Kemudian undang-undang itu banyak kita lihat, ya, Undang-Undang Nomor 8 2010, Undang-Undang Nomor 31, Nomor 30, Nomor 46, Nomor 7, Nomor 25, ya, tahunnya juga berbeda, banyak sekali undang-undang. Nanti kalian bisa cari di internet, ya, undang-undang apa saja itu. Kemudian yang C adalah Lembaga Pencegahan Korupsi. Ya, apa saja dalam Lembaga Pencegahan Korupsi ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah lembaga KPK, kalian sudah tahu. Kemudian kita ada juga lihat Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam pasal 24B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam website Komisi Yudisial dikatakan bahwa maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial didasarkan pada keprihatinan ke dalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Ya, itu ya, itu dasarnya tujuan dibentuknya Komisi Yudisial. Ya. Oke. Ini dijelaskan dalam website Komisi Yudisial bahwa disahkannya undang-undang di atas yang bergerak tentang undang-undang di Komisi Yudisial merupakan konkretisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi checks and balance di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya Komisi Yudisial. Yang berikutnya adalah Ombudsman Republik Indonesia, ORI. Ombudsman adalah Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseroangan yang diberi tugas penyelenggara pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Ya. Ini Ombudsman. Kemudian ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, itu PPATK. Itu PPATK itu setiap lembaga ada ya, perguruan tinggi negeri ada PPATK ini. Nah, apa itu mempunyai fungsi? PPATK mempunyai fungsi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, mengelola data dan informasi yang diperolehnya, dan mengawasi kepatuhan pihak pelapor, juga menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi sebagai hasil dari tindak pidana. Oke. Ya itulah dulu ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kemudian ada transaksi keuangan dan pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan dengan wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang ketiga adalah transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Kemudian yang terakhir, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Itu ya di PPATK. Kemudian ada lembaga pengawas perbankan. Kemudian ada juga Komisi Penyiaran Indonesia. Dan ada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Semua itu berbicara tentang integritas untuk anti korupsi. Demikian, terima kasih. Nah, pusing kalian dengar ceramah-ceramah begitu terus kan. Saya ajak diskusi diam. Ya terjadilah ceramah. Kalau diskusi, kalau sudah dibaca materinya ya. Tapi kalau ceramah kan enak. Nanti tinggal satu-satu kita diskusi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita ambil foto dulu ya. Ayo foto. Foto. Selfie. Saya lihat polisi-polisi pun di lampu merah itu foto-foto. Hansip. Kemudian pamong-pamong praja itu foto-foto. Mereka bikin gaya-gaya foto-foto lagi. Sekarang kita juga berfoto. Ayo anti korupsi. Halo. Mana anti. Jangan anti foto ya.
Anti foto mukanya nggak ditunjukin. Benar nggak? Anti foto. Siapa yang anti foto? Sampai semua terbuka dulu kameranya. Ayo hubungi dia. Jangan dia korupsi muka dia. Mau dia foto dengan kita. Masa nggak mau berfoto dengan kita? Saya